Akan lanjutkan lagi. Ternyata tadi loginnya itu error alias nggak bisa, alias dianggap bahwa email dan passwordnya salah. Itu karena saya kurang menambahkan rows.length. Ya. Begini, tadi kan gini aja nih. Ini ya, tadi ya. Jadi pas misalnya passwordnya 123, terus emailnya apa sih, Andika ya, ika@gmail.com gitu kan, error gitu kan, email atau password salah. Jadi karena kurang ini rows.length ya. Saya simpan lagi, saya restart servernya, saya jalankan, saya coba ya, saya coba lagi pakai Andika juga, Andika ya, Andika. Saya coba send. Nah gini, jadi hasilnya adalah token JWT tergenerate. Nah ini tokennya. Jadi ketika dia berhasil login dengan berhasil masukkan username, baik email sama passwordnya, maka si JWT ini akan mengenerate token dalam bentuk string seperti ini. Nah sekarang loginnya sudah berhasil, berarti kita harus masukkan ke GitHub. Ini min-m ya. Login user. Oke, kita push ke GitHub. Sekarang adalah bikin nih teman-teman, bikin yang namanya file verifikasi. Nah, jadi ngecek tokennya ada atau sesuai atau tidak ya. Jadi kan misalnya kita pengen ngakses halaman buat nambah data nih atau ngapus data, dan itu hanya boleh diakses oleh user dengan role level 2 gitu kan. Jadi dia harus dicek dulu bener nggak sih dia level 2, dan bener nggak sih dia itu punya token ini nggak sih ya kan. Kalau punya, maka dia bisa nambah data atau ngapus data atau bisa ngakses halaman tertentu. Nah kalau nggak punya token dan role-nya salah, maka ya dia nggak bisa, alias dia tidak punya autentikasi di halaman tersebut gitu ya. Sebagai contoh, sudah saya jelaskan di YouTube di pertemuan ke-11 gitu ya, 12 ya. Jadi ada contohnya, ketika ada halaman tertentu dia nggak bisa ngakses karena dia nggak punya token atau role-nya salah ya. Nah sekarang kita harus bikin verifikasi. Nah kita bikin aja di sini aja, namanya verifikasi.js gitu ya. Kita bikin variabel namanya JWT gitu ya. Boleh const boleh variabel, tapi const saja ya karena ini konstan. Di require dia manggil JSON, JSON web token ya. Jadi dia manggil JSON web token, lalu kita juga harus manggil yang namanya secretnya. Air config secret ya. Oke, kita bikin function. Function ini apa namanya? Namanya verifikasi ya. Verifikasi yang ngecek roles-nya atau ngecek dia itu punya role atau level berapa. Jadi kan di database tabel user dia kan punya role sendiri nih. Jadi nanti yang role-nya selain 1 atau selain 2 misalnya gitu, dia nggak bisa ngakses halaman yang hanya boleh diakses oleh user-user yang punya role 2. Misalnya nanti kita ada tambahan baru, dia role-nya 3, role-nya 4 gitu. Jadi yang role-nya 4 atau role-nya 3, dia itu nggak boleh ngakses halaman yang user yang punya role 2 gitu.
Dan sebaliknya ketika dia role-nya 2, dia nggak boleh ngakses halaman yang user yang role-nya 1 gitu, misalnya seperti itu. Karena dia C1 misalnya punyanya admin atau super admin gitu. Jadi nanti kita akan bikin gitu. Jadi kita ngecek dulu, nge-roles ya. Kita ngecek, ngeverifikasi berdasarkan parameter roles itu. Kita returnkan function gitu ya. Kita cek. Jadi kita akan ngecek tokennya di header. Kita bikin variable token. Jadi nanti kita ngecek data dari header ya. Jadi bukan dari body tapi dari header. Headers. Nah, headers dot authorization. Nah, ini jangan sampai tipu ya. Lalu jika tokennya ada gitu ya, maka si tokennya itu kita split dulu nih. Token bearernya kita split. Kemudian kita verifikasi pakai jwt.verify ya. Verify tokennya, kemudian secretnya ya, secretnya dicek juga. Lalu kita bikin function biasa ya, error boleh decoded, boleh raw ya, tapi saya bikin decoded aja. Lalu jika error ya, seperti biasa console. Saya bikinnya pakai ya, jadi return rest.status rest ya, bukan rest tapi rest.status 401 alias bahwa dia tuh nggak punya token gitu loh. Nah, false ya. Lalu pesannya adalah token tidak terdaftar ya. Oke. Lalu jika ternyata dia punya token dan juga roles-nya sama dengan 2 gitu ya. Jadi user-user yang punya roles 2 gitu, dia bisa bisa buka halaman itu gitu. Oke, next ya. Nah, di sini jika tidak lagi, maksudnya oh di sini, sorry, di sini ya. Nah, dan jika role-nya bukan 2 ya kan, kita return lagi. Saya copy aja ya. Copy aja di sini, statusnya adalah false dan di sini bilangnya gagal mengotorisasi role Anda gitu ya. Jadi karena role-nya misalnya dia role-nya 3 gitu, jadi dia nggak bisa mengakses halaman role ini gitu ya. Terus apa nih? Sini ya. Ini berarti sini. Terus, sama ya. Kita copy aja. Token tidak tersedia ya. Lalu kita ekspor ya. Export.
module.export sama dengan namanya verifikasi. Jadi si file ini terekspor namanya verifikasi. Oke, kita coba misalnya kita bikin satu halaman baru. Ya, halaman baru ini buat ngetes dulu apakah halaman ini bisa diakses apa enggak. Oke, sekarang kita coba bikin namanya halaman rahasia gitu ya, halaman rahasia. Isinya biasa ya, function request sponsor.ok, bahwa dia itu isinya halaman ini hanya untuk user dengan role sama dengan 2 ya. Oke, ya. Jadi nanti kita coba halaman rahasia ya. Lalu di indeksnya kita coba ya alamat yang perlu otorisasi. Oke. Nah, untuk alamat yang perlu otorisasi misalnya, jadi kita kan get nih. Oke, jadi router.get apa? Tapi versi 1 misalnya dia halaman rahasia. Nah, di sini kita harus tambahkan lagi verifikasi tentunya, verifikasi yang usernya adalah yang user 2. Kalau bisa dia akan ngecek ke halaman rahasia gitu ya. Jadi ketika kita ngakses halaman rahasia, dia diverifikasi dulu apakah dia role-nya 2 dan apakah dia juga punya token gitu kan. Kalau punya ya dia akan mengakses halaman rahasia. Isinya apa halaman rahasia? Isinya adalah ini, merespon halaman ini adalah hanya untuk user dengan role 2. Nah, karena di sini verifikasi, berarti kita panggil var verifikasi sama dengan require verifikasi. Ya, jadi si router halaman rahasia dulu ya. Oke. Git push ya. Oke. Node server. Oke, sekarang kita registrasi halaman baru namanya saya gitu ya. Boom gitu ya. Push. Oke, berhasil nambahkan user baru. Kita cek. Nah ini ya. Terus kita kita coba akses halaman rahasia. Localhost 3000. Ini ya, rahasia kan. Tanpa otorisasi gitu ya, masih kosongan. Nah, ini jadi dia akan bilang bahwa tokennya itu tidak tersedia gitu ya. Oke, sekarang kita harus login dulu nih. Login ya, login tadi kan tunggu ya. Send. Oke, si user dengan nama ibu@gmail.com ini udah punya token, kita masukkan token. Kemudian ke sini. Nah, ini di otorisasinya dia akan masukkan bearer token. Lalu kita masukkan tokennya di sini. Set gitu ya. Ada error. Cannot read JSON on the finder di REST.js halaman 11. Pasti saya kurang ini. Nah, kebiasaan. Oke, ya, saya ulangi ya. Saya ulangi, kita send lagi ya dengan token ya. Nah, jadi kan bisa akses tuh. Halaman ini hanya untuk user dengan role 2. Dan saya juga punya token dan role-nya si Ipung ini kan emang dia
Mana sih? Nah ini dia emang role-nya adalah 2 gitu ya. Sekarang jika kita tambahkan user gitu ya. User dengan role-nya adalah 3. Misalnya dia Dani gitu ya. Dani. Oke, send. Oke, si Dani kita suruh login. Tapi Dani kan role-nya 3 ya. Dani suruh login. Nah, ini Dani juga udah punya token. Kita coba akses gini. Nah, bener nggak sih? Dani masuk nggak ke sini? Dani role-nya 3. Oke. Verifikasi. Verifikasi roles. Current user 1. User Dani 8 ya. 8. Cek. Oke. Harusnya itu split. Oke, dia ternyata oke. Coba kita yang pakai no out dulu ya. Oke, dia token tidak tersedia. Si Dani kita suruh login dulu, tak gitu ya. Di login. Oke, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kita cari errornya dulu ya, teman-teman ya. Oke.